Nah, ini dia, ini yang pasti teman-teman tunggu-tunggu. Saya pengen kuliah, tapi saya pengen beasiswa. Kenapa? Karena saya nggak punya biaya untuk kuliah. Nah, itu adalah banyak permasalahan yang memang kita temui. Jadi banyak yang memang mampu untuk kuliah, tapi karena nggak ada dana untuk kuliah, jadinya nggak bisa kuliah. Begitu. Nah, tenang aja, UIB setiap tahun dari dulu sampai sekarang, itu selalu memberikan beasiswa sampai 10 miliar. Artinya adalah UIB tidak membatasi berapa banyak siswa yang akan kita berikan beasiswa untuk masuk menjadi mahasiswa di UIB. Jadi kita nggak terbatas misalnya di tahun depan kita hanya membatasi 40 mahasiswa saja untuk mendapatkan beasiswa full. Enggak, kita nggak membatasi seperti itu. Jadi siapa saja yang memang memenuhi kriteria untuk masuk di UIB, siapa saja yang memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa di UIB, dan kemudian kuliah sambil kerja, itu akan kita berikan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah pesimis dulu, saya kayaknya tahun depan nggak bisa kuliah, saya mau kerja dulu aja. Enggak, jangan. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang ada kesempatan yang memang memberikan kesempatan teman-teman untuk kerja sambil kuliah, kenapa enggak? Jadi jangan sampai membuang waktu teman-teman. Tapi saran saya ya seperti yang saya bilang, persiapkan diri teman-teman dari sekarang. 1 tahun ke depan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada pembatasan berapa jumlah mahasiswa yang kami berikan untuk beasiswa full, tidak ada. Nah, ini adalah full scholarship yang kami berikan. Jadi kita memberikan 2 jenis beasiswa untuk beasiswa full. Yang pertama adalah Cemerlang Scholarship. Nah, yang kedua adalah Insan Mandiri. Nah, apa sih bedanya antara kedua beasiswa ini? Karena dua-duanya ini sama-sama free uang kuliah selama 7 semester. Artinya teman-teman nggak perlu bayar uang semester Rp1 pun dari semester 1 sampai semester akhir, kecuali teman-teman untuk daftar ulang Rp2.500.000. Nah, untuk Cemerlang Scholarship ini, teman-teman sama, hak dan kewajibannya sama. Jadi yang pertama itu free, untuk semester 1 sampai semester 7 teman-teman nggak perlu bayar uang kuliah. Yang kedua, teman-teman ditempatkan bekerja di UIB. Nah, tadi yang saya bilang ini adalah untuk bekerja di UIB. Nah, kemudian teman-teman ini adalah beasiswa prestasi. Jadi teman-teman yang merasa memiliki prestasi dari level akademik maupun non-akademik, kemudian dari levelnya level provinsi, misalnya banyak memenangkan perlombaan cerdas cermat atau perlombaan, Kak kalau misalnya saya olahraga bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya memang lombanya itu tingkat provinsi, misalnya lomba basket atau lomba futsal, tapi memang tingkatnya provinsi, itu teman-teman bisa ngajuin. Jadi Cemerlang Scholarship ini memang diberikan untuk teman-teman yang memang mau kuliah. Sebenarnya teman-teman mampu juga buat kuliah, tapi teman-teman nggak pengen dapat beasiswa juga gitu. Nah, kita tetap akan memberikan beasiswa ini. Namanya beasiswa Cemerlang, beasiswa prestasi. Syaratnya lagi untuk masuknya paling enggak nilainya untuk ujian saringan masuknya, teman-teman paling enggak memiliki nilai 80. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nilai 80, lebih kurangnya minimal 80, teman-teman bisa lewat untuk masuk beasiswa Cemerlang, seperti itu. Nah, tapi rata-rata nilai rapornya juga harus sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak UIB, seperti itu. Nah, kalau itu cuma untuk beasiswa Cemerlang aja ya, yang full scholarship, cuma untuk yang berprestasi aja ya, enggak. Tenang aja, kita ada yang satu lagi namanya Insan Mandiri atau Bidik Misi. Nah, ini adalah beasiswa yang juga bisa menggunakan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini sama juga untuk fasilitasnya, teman-teman mendapatkan free 7 semester. Jadi teman-teman nggak perlu bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang memang kurang mampu secara ekonomi atau benar-benar nggak mampu secara ekonomi, nggak punya uang sama sekali untuk kuliah, tapi punya kemampuan untuk kuliah. Nah, di sini teman-teman yang memang punya kriteria seperti itu, nggak usah pesimis, nggak usah minder karena nggak bisa kuliah, teman-teman bisa nyoba ini. Jadi sama, ini nggak perlu bayar uang kuliah dari semester 1 sampai semester 7, kemudian teman-teman juga ditempatkan untuk magang di UIB. Artinya kuliahnya udah gratis, habis itu teman-teman juga memiliki kesempatan untuk bekerja di UIB, dan bekerja di UIB ini juga dibayar, digaji. Sama seperti staf yang lain, hanya mungkin gajinya kita nanti akan sesuaikan karena teman-teman baru tamat SMA, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa nggak ya gajinya buat jajan, bisa banget.
Nah, nanti ada teman-teman salah satu mahasiswa yang akan memberikan testimoninya bahwa dia bisa nabung gitu. Dia nggak bayar uang kuliahnya sama sekali. Dia bisa jajan tapi dia juga bisa nabung kayak gitu. Nah, teman-teman nanti harus dengar ya, harus dengar gimana sih bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang insan mandiri, teman-teman harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu minimal dari kantor lurah seperti itu. Nah, untuk nilai masuknya di UIB berapa? Paling enggak minimalnya 65. Kalau tadi cemerlang 80, untuk insan mandiri 65 sudah bisa mendapatkan beasiswa insan mandiri ini. Tentunya dengan ada beberapa yang harus dilewati lagi, bahwa nanti kita akan ada survei apakah benar calon mahasiswa ini adalah benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan beasiswa insan mandiri. Nah, kemudian yang terakhir juga yang harus teman-teman lihat adalah beasiswa ini juga paling tidak di level akademik atau non-akademik, teman-teman memiliki prestasi paling nggak ada ya nilai rapor untuk di sekolahnya paling nggak 10 besar atau 1 sampai 3 besar seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, baik yang mampu maupun nggak mampu itu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa full dan mendapatkan kesempatan kerja di UIB. Next. Nah, tadi teman-teman mungkin ada mendengar sedikit tentang beasiswa parsial ya, atau prestasi scholarship yang dia adalah kita memberikan potongan. Nah, ini yang tadi akan saya jelaskan, bahwa kalau misalnya beasiswa parsial itu bisa kerja di UIB juga nggak ya? Nah, ini kita tidak bisa menjawab bahwa pasti bakal ditempatkan bekerja di UIB karena tidak ada persyaratan untuk magang di UIB untuk beasiswa parsial. Tetapi jika memang dibutuhkan, jika memang pada saat itu slotnya sudah kosong atau ada posisi kosong mahasiswa yang memang mungkin pada saat itu kita hanya mendapatkan mahasiswa yang full scholarship itu hanya 20 mahasiswa, seperti itu. Nah, jadi kita akan menambah di mahasiswa penerima beasiswa parsial. Nah, beasiswa parsial ini beasiswa yang seperti apa sih? Nah, beasiswa parsial ini adalah beasiswa prestasi yang kita memberikan potongan untuk uang kuliah dan uang gedungnya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Kita ada 4 beasiswa prestasi. Yang pertama kita ada prestasi 1. Nah, prestasi 1 ini kita mendapatkan free 50% uang kuliah. Jadi teman-teman hanya bayar setengahnya aja. Misalnya uang kuliah UIB itu dari untuk yang dari semester 1 sampai semester 7 per semesternya misalnya itu 9 juta. Nah, teman-teman hanya bayar 4.500.000 aja untuk beasiswa prestasi 1. Lumayan banget kan potongannya. Nah, itu benar-benar bisa teman-teman berarti 1 bulannya ya, kalau 4,5 bagi 6 sekitar 1 bulannya 700 ya, 600 sampai 700.000. Nah, jadi teman-teman bisa hitung-hitung lagi, ternyata kalau misalnya dapat beasiswa parsial, misalnya nih nggak dapat di beasiswa full, wah bisa juga ya kalau kuliah sambil kerja pun kita bisa tetap bayar uang kuliahnya. Nah, kemudian itu free-nya sampai 6 semester. Nah, sebenarnya untuk semua teori, kita tuh biasanya berakhirnya dari 1 sampai 6 semester. Biasanya semester 7 itu udah skripsi. Nah, jadi kita akan memberikan free untuk 50% uang kuliah dan free 100% uang bangunan. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti misalnya, aduh kita harus bayar uang bangunan nggak ya, uang bangunan UIB kan mahal, apalagi mungkin sekarang lagi pembangunan gitu ya. Tenang aja teman-teman, untuk prestasi 1 ini benar-benar free uang gedung 100%, kemudian untuk uang kuliahnya hanya bayar 50% aja. Kemudian untuk prestasi 2, nah prestasi 2 teman-teman itu free-nya 25%, artinya teman-teman bayar hanya 75%. Ya, kemudian teman-teman tetap dapat free 100% uang gedung. Jadi teman-teman nggak perlu bayar uang gedung untuk prestasi 2. Nah, untuk prestasi 3, teman-teman nggak dapat potongan sama sekali untuk uang kuliah, tetapi teman-teman dapat free uang gedung 100%. Jadi nggak perlu bayar uang kuliah 100%. Nah, untuk webinar kali ini, untuk webinar beasiswa kali ini, teman-teman yang bisa ikut 3 webinar yang memang sudah dirancang oleh UIB, teman-teman akan mendapatkan prestasi 3 secara nggak langsung. Nah, lumayan banget kan? Jadi 100% uang gedung teman-teman nggak perlu bayar. Jadi teman-teman sudah saving sekitar 9 sampai 10 juta
Catat ya, teman-teman bisa saving 9-10 juta kalau teman-teman mengikuti rangkaian webinar dari acara webinar pertama sampai acara webinar terakhir yang diadakan oleh UIB. Nah, kemudian yang prestasi 4 ini free 75% uang gedung. Artinya teman-teman hanya membayar 25% saja untuk uang gedung ini. Ya, jadi itu tadi adalah serangkaian beasiswa yang disediakan oleh UIB. Nah, teman-teman bisa mulai ketik di pertanyaan kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, sambil kita nanti akan lanjut pada testimoni dari salah satu penerima beasiswa yang kuliah sambil kerja. Nah, tadi saya lupa menyebutkan nama atau tadi saya salah menyebutkan nama. Jadi testimoni ini akan dibawakan oleh Catherine sebagai penerima beasiswa full, beasiswa Cemerlang ya, beasiswa full, dan Catherine ini sekarang sedang kuliah sambil kerja juga ya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya juga apakah mengganggu nggak kuliahnya, seperti itu ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memberikan waktu kepada Catherine. Silakan Catherine. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah diberikan bagi saya untuk dapat sharing terlebih dahulu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya itu Catherine, dari asal sekolahnya dari SMA Yosudarso Batam. Dan saya mendapatkan beasiswa cemerlang di UIB ini. Untuk jurusannya, saya sekarang mengikuti untuk jurusan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini mempelajari terkait ilmu komputer. Jadi di sini saya mendapatkan beasiswa cemerlang. Beasiswa cemerlang ini udah menutupi untuk 100% dari biaya kuliah saya. Jadi yang selama 7 semester ini untuk kuliah itu kan normalnya 4 tahun ya, tapi kalau di UIB ini bisa dalam waktu 3,5 tahun sudah bisa menyelesaikan untuk masa studinya gitu. Jadi untuk 3,5 tahun ini sudah ditutupi oleh beasiswa cemerlang ini. Jadi dengan begini saya bisa membantu orang tua saya, jadi tidak memberatkan. Juga walaupun yang beasiswa ini tentu saya harus kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja itu ya tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Untuk teman-teman yang lain yang juga ikut telah merasakan kuliah sambil bekerja ini juga pasti merupakan salah satu tantangan terbesar juga dalam hidupnya. Jadi kuliah sambil bekerja ini kuliah sambil bekerja ini juga bukan walaupun memang tantangan yang cukup besar, tapi ini juga merupakan suatu pengalaman yang sangat berguna menurut saya dalam hidup saya. Jadi sebelumnya ini saya nggak pernah bekerja sama sekali, nggak ada pengalaman bekerja gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti juga belum pernah bekerja dan nanti dapat beasiswa cemerlang, beasiswa penuh, itu bisa nggak perlu khawatir untuk apakah bisa mengikuti, apakah bisa bekerja dengan baik gitu. Karena juga semuanya pasti akan diajarkan juga dari awal. Juga kerja ini sebenarnya disebut magang ya di sini ya, karena bekerja ini kan bukan merupakan prioritas utama. Prioritas utama kita ini sebagai mahasiswa, kita harus kuliah. Jadi itu tetap menjadi prioritas utama. Bekerja ini bukan sebagai prioritas utamanya itu. Kalau mau ditanya, bagi waktunya bagaimana misalnya, kan ini saya kerjanya dari pagi jam 8.30 sampai selesainya jam 5.30. Normalnya seperti itu, tapi selama COVID ini kan jadinya selesainya jam 5. Saya dulu tuh kerjanya pas malam justru lebih banyak mahasiswanya, karena di sini UIB ini rata-rata mahasiswa juga sambil bekerja. Jadi kalau malam itu saya mulai dari jam 3 sampai selesai itu jam 9. Jadi habis selesai kuliah pagi itu lanjut langsung dengan bekerja. Kalau sekarang kebetulan untuk kuliahnya kan jadi online.
Sebenarnya memang ada saat-saatnya bakal merasakan berat, merasakan tantangan seperti itu. Tapi lama-lama itu memperkuat dirimu, gitu, memperkuat diri saya. Jadi saya yang biasanya sulit untuk membagi waktu, tidak terorganisasi menjadi lebih terorganisasi. Jadi merupakan suatu pengalaman, suatu kemampuan tambahan. Juga kalau bekerja di sini biasanya posisinya di biro-biro di WIB ini ada beberapa kantor-kantor. Ada misalnya kantor humas, kantor BPKA, keuangan dan sebagainya. Itu biasa ada anak-anak magang yang ditempatkan di situ. Anak-anak magang itu seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Rati, bisa dari yang beasiswa penuh ataupun ada dari yang beasiswa parsial. Tapi untuk beasiswa penuh ini sebagai prioritas utamanya, seperti itu. Di mana yang lain, teman-teman lain yang tidak mendapat beasiswa penuh, itu harus membayar sekitar 9 sampai 10 juta. Saya per semesternya tidak perlu membayar apa-apa, hanya pertama kali membayarkan untuk biaya administrasinya 2.500.000. Itu pun hanya untuk keperluan mahasiswa. Nanti selanjutnya juga ada untuk biaya sidang wisudanya. Tapi selama perkuliahan ini tentu saya tidak perlu membayarkan apapun karena dari WIB sudah menutupinya melalui beasiswa cemerlang. Jadi saya merasa sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi untuk teman-teman semua, semoga bisa mendapatkan juga beasiswa penuh ini. Jadi nanti untuk beasiswa penuh ini cukup untuk menyertakan sertifikat-sertifikatnya, kemudian nilai raportnya, ini semua yang ada, lampiran-lampirannya disertakan aja. Ini juga ada yang menanyakan kan sebagai pernah berpartisipasi dalam lomba di tingkat provinsi atau nasional, tapi sebagai partisipan aja itu nggak masalah, tetap disertakan saja. Saya sendiri juga pernah mengikuti lomba-lomba, itu yang juga harus disertakan, karena itu sebagai bahan pertimbangan untuk dari WIB-nya apakah bisa mendapatkan beasiswa penuh ini atau tidak. Jadi disertakan aja, jangan takut, nanti dicoba aja. Yang penting persiapkan diri dengan baik. Ini nanti akan ada ujian saringan masuknya. Itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu semua dipersiapkan dengan baik. Sertifikatnya jangan lupa. Kalau begitu sudah nanti tinggal mengikuti saja dan menunggu hasilnya. Untuk teman-teman semua yang